Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kalau hari ini saya dan saudara dipertemukan kembali dalam keadaan sehat, semua karena anugerah Tuhan. Bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu baik dalam segala hal. Dia selalu menolong dan dia tahu keadaan saya dan saudara. Saat ini kalau kita mau datang kepada Tuhan, harus beri hati kita, pikiran kita untuk terus memuliakan nama Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang mustahil buat kami, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Dengan kesungguhan katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Di saat kami tak berdaya, justru Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya buat kami. Kami bersyukur saat kami lemah, Tuhan Engkau kasih kami kekuatan. Kami tidak takut ketika kami harus berjalan sendiri, sebab Tuhan selalu menyertai. Ajari kami untuk percaya, iman kami tetap teguh di dalam Engkau, karena tak terbatas kuasa-Mu dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan dan berfirmanlah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Hari ini mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan, terutama pikiran kita, supaya setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh tertanam, dan yang lebih penting adalah kita berbuah di dalam Tuhan. Saudara dan saya mau berbuah di dalam Tuhan. Amin. Pastinya kita semua mau ya berbuah, bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mau menghidupi firman Tuhan. Saat ini kita buka bersama-sama di Ratapan 3 ayat 20, 21 dan 22. Berbunyi demikian. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habisnya rahmatnya. Ayat 23, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Amin. Di sini ayat tentang penghiburan dalam penderitaan. Dalam firman Tuhan di sini di Ratapan mengatakan bahwa orang-orang yang hidupnya tertekan, orang-orang yang hidupnya berduka cita, orang-orang yang hidupnya merasa kesepian, tidak ada kekuatan. Justru firman Tuhan di sini berkata bahwa kita harus berharap kepada Tuhan, karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan saya dan saudara. Setiap hari, setiap pagi itu selalu baru dalam hidup saya dan saudara. Untuk itu ketika kita bangun pagi, yang kita ucapkan adalah apa saudara? Mengucap syukur. Walaupun kita melihat keadaan kita belum baik, atau mungkin keluarga kita belum baik, tetapi kita memutuskan untuk bangun pagi mengucap syukur. Berarti satu, iman kita tumbuh, bahwa kita percaya keadaan baik-baik itu akan datang. Saudara, dalam hidup ini kita sering kali mengalami hal-hal yang membuat kita kecil, membuat hal yang kita tidak sanggup, membuat hal yang kita semakin lemah. Tetapi jangan menyerah saudara, sebab Tuhan menginginkan keadaan-keadaan seperti itu, supaya Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya ketika kita lemah, kita tak berdaya ya. Seperti tadi, tak terbatas kuasa Tuhan. Ketika kita tak berdaya, justru kuasa Tuhan bekerja. Saudara bersyukur ketika saudara dan saya mengalami kelemahan, ketidakmampuan, ya jangan kecil hati, jangan takut, jangan gentar, jangan putus asa atau mengambil jalan pintas dan kita pergi dan kita mengatakan bahwa tidak adil dunia ini. Tetapi justru saat kita mengerti, memahami bahwa ada rencana Tuhan dalam hidup saya dan saudara, sehingga Tuhan izinkan kelemahan itu terjadi, kekurangan itu terjadi, semata karena Dia ingin menyatakan kuasa-Nya buat saya dan saudara. Saudara, saya punya teman bagaimana hidupnya ini juga terhimpit ya dengan keadaan masalah ekonomi yang membuat dia semakin terpuruk ya, karena memang kami berbeda agama ya, tetapi dari sharingnya saya melihat bahwa dia sangat tertekan sekali, dia sangat merasa kalut dan sepertinya tidak berdaya ya. Tetapi di sini saya melihat bahwa tetap semangat, tetapi terkadang keadaan yang dia lihat membuat dia kadang down, sampai berpikir ingin mengakhiri hidupnya, sampai berpikir apapun yang harus dijual ya, karena mereka sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dan di sini saya mengambil pelajaran penting dalam hidup saya, bahwa pentingnya kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kita. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kita, tidak mampu saudara. Akhirnya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, pikiran kita sendiri. Apa ya yang kita punya yang harus kita jual? Apa ya, bagaimana ya, saya kayaknya gak punya jalan. Akhirnya bunuh diri, ya mengambil jalan pintas yang Tuhan tidak suka. Tetapi coba saudara, ketika saudara mengalami suatu hal yang sulit ya untuk dimengerti, tetapi ketika saudara mendengarkan YouTube channel ini dan saudara mulai tersadarkan
bahwa ada rencana Tuhan yang indah. Karena Tuhan mau saya dan saudara mengandalkan Tuhan 100% ya saudara. Ketika waktu itu suami saya kerja ya, saya benar-benar mengandalkan gaji suami saya. Kalau belum dapat gaji, bingung karena harus bayar ini dan sebagainya ya. Tetapi ketika suami saya sudah tidak bekerja di satu perusahaan dan kami membangun bisnis ya, bagaimana kita bisa menjamin ya setiap bulannya untuk membayar cicilan kita ya, cicilan rumah ya, bayar uang sekolah, makan dan sebagainya. Bagaimanakah kita harus bersandar ya? Nah, justru di sini jangan kecil hati ya. Kalau kita sedang menjalani bisnis atau usaha yang mungkin kadang ekonominya yang gak pasti, justru Tuhan itu mau loh kita itu 100% mengandalkan Tuhan. Di sini saya benar-benar merasakan sukacita di dalam Tuhan ketika yang saya andalkan datang menolong saya di waktu yang tepat, yaitu hanya Tuhan Yesus saja. Saya bersyukur juga lewat perjalanan hidup yang mungkin tidaklah mudah, tetapi saya bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, rohaninya, pikirannya, ya kesabarannya, ketekunannya di dalam Tuhan itu semakin bertumbuh, berakar, ya, dan semakin mendalami peran Tuhan, ya. Pentingnya kita ini mendalami peran Tuhan dalam hidup kita. Bukan peran suami kita, anak kita, istri kita, orang tua kita, atau bos kita, atau teman kita. Tetapi bagaimana kita belajar bersama-sama merasakan bahwa peran Tuhan itu nyata dalam hidup saya dan saudara. Dan saya merasakan itu bahwa peran Tuhan itu nyata dalam hidup saya. Tuhan bukakan jalan di arah yang tidak pernah kami sangka. Ketika kami berusaha, Tuhan buka jalan. Ketika kami berusaha di sini dan di situ, Tuhan buka jalan. Sebab Tuhan mau saya dan saudara mengandalkan Dia. Dan Tuhan mau ya saya dan saudara mengambil peran, yaitu Tuhan yang berperan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Saudara mau melibatkan Tuhan dalam hidup saudara ya, bahwa di ayat 25-26 Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Nih, bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ketika kesulitan yang kita alami hanya diperlukan duduk diam di kaki Tuhan, bukan koar-koar di media sosial ya, terus ketik-ketik galau ya, ketik-ketik supaya bisa dikasihani ya, atau kita cerita ke sana kemari ya supaya dapat belas kasihan orang ya. Tetapi di sini firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa. Ini jiwa di sini kalau mau tenang harus di dalam Tuhan, mencari Tuhan. Karena baik menanti diam pertolongan Tuhan. Amin. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Waktunya itu tepat buat saya dan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan, firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami, sehingga jiwa kami ini tenang karena hanya ada di dalam Engkau. Pertolongan kami hanya datang daripada-Mu, sebab kekuatan kami terbatas, kekuatan Tuhan tidak pernah terbatas. Firman-Mu kami mau hidupi, kami pegang, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, Engkau beri kemenangan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.